warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara diseminasi berbagi praktik baik atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman di sekolah. Nama saya Pembina Fatih Fauzan, CGP Angkatan 9 Kota Solo dari SMP Negeri 5. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil, beserta Kepala Staf TU dan Tata Usaha, kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru yang sudah hadir di ruangan ini di acara diseminasi. Ini adalah pengajar praktek saya, Ibu Bunga Sastra Mulia, kemudian fasilitator Ibu Marini Rismaudi. Yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah konsep inti budaya positif, di mana saya selama ini sudah mempelajari tentang budaya positif. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, ini saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita berangsur-angsur merubah, walaupun tidak semuanya, tetapi sedikit-sedikit perlu kita ubah ke arah yang lebih positif. Mungkin biasanya ada negatifnya sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan ke depannya dengan mempelajari atau menyebarkan ini bisa kita rubah sedikit-sedikit. Kemudian juga ada disiplin positif. Disiplin positif ini kalau Bapak Ibu semuanya mungkin sudah tidak asing lagi. Bahkan mungkin ada yang tiap pagi, tiap sore atau setiap jam istirahat menegakkan nama disiplin positif ini. Dalam artian memang kegiatan kita baik siswa maupun guru memang kita harus menyebarkannya atau meningkatkannya, walaupun tidak 100%, tapi setidaknya sedikit-sedikit harus kita rubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada namanya nilai-nilai kebajikan. Ini nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Apa-apa saja nanti yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ada motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jabarkan satu persatu kepada Bapak Ibu. Nah, ini adalah bentuk profil pelajar Pancasila, karena SMP kita sudah melakukan yang namanya kurikulum merdeka. Ada beberapa poin. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan kita kembangkan nanti ke depannya. Bagaimana sekolah kita bisa menerapkan 6 profil pelajar ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi memang 6 ini adalah tujuan utama kita untuk mengembangkannya. Bagaimana nanti yang pembelajaran berdiferensiasi nanti akan kita lihat. Ini adalah miskonsepsi teori kontrol. Ada ilmu guru mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif, kritik, dan bermanfaat. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini semua penguatan positif dalam artian kita mempunyai kekuatan sebagai seorang guru. Contohnya kita mengarahkan anak, tolong kamu ambil sampah misalnya. Itu kan mengarahkan anak ke yang positif. Kemudian membuat anak merasa bersalah. Contohnya di sini dalam membuat anak merasa bersalah, kenapa kamu terlambat hari ini? Nah, itu berarti sudah menyatakan
membuat anak merasa bersalah. Kemudian kenapa kamu buang sampah sembarangan? Itu contoh. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dalam artian kita sebagai seorang guru mungkin sudah sama-sama dewasa, kita maksa anak, contohnya, tolong kamu ambilkan spidol bapak misalnya. Ini dalam artian adalah ilusi ya, atau wawasan atau pemikiran kita. Nah, ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ini respon. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian yang teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus stimulus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti saya cabarkan satu-satu. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam artian di sini, orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya orang lain mengasih kita perintah atau tugas. Kalau teori kontrol ya, kalau kita tidak mau melaksanakannya, ini tidak akan bisa kita laksanakan. Dalam artian kita memberi peluang kepada orang memberi perintah. Tetapi kalau kita tidak menginginkan, pasti semua perintah itu bisa saja batal. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau orang lainnya mau misalnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini juga sama, bisa atau tidak bisa. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau menang. Menang-menang ya. Banyak model-model. Saya bisa mengontrol orang lain dalam artian misalnya kita sebagai unsur pimpinan, kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan guru atau wakil. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya saya memberikan tugas kepada bapak dan ibu guru yang lain, tetapi dia tidak bisa atau malas mengerjakannya misalnya. Ini tidak akan terjadi tugas yang kita berikan atau instruksi yang kita berikan tidak akan jalan. Nah, ini disiplin positif yang saya dapatkan di awal tadi. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Contohnya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Bagaimana kita menjalankannya secara masing-masing tanpa adanya paksaan. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ada dua. Yang pertama ini intrinsik atau dari dalam. Kemudian yang kedua disiplin positifnya ada yang dari luar. Contohnya kita berikan anak-anak kita reward. Kalau kamu bisa mengerjakan PR ini atau tugas-tugas ini, nah, saya memberikan hadiah misalnya. Ini berarti disiplin yang dia lakukan itu karena hadiah. Nah, tetapi yang akan kita tumbuhkan disiplin positif ini adalah yang timbulnya dari dalam diri, baik guru maupun siswa. Nah, ini yang kadang menjadi pertanyaan kita sebagai guru. Karena disiplin positif ini perlu kita sadari dari dalam diri, tanpa adanya paksaan atau karena seseorang atau karena ancaman. Misalnya anak ini rajin datang pagi-pagi. Kenapa kamu rajin pagi hari ini? Contoh, karena saya takut kena hukuman Pak.
berbaris di depan. Ini berarti karena eksternal ya, dari luar. Seharusnya kenapa kamu pagi hari ini? Anak ini bilangnya karena memang saya wajib datang pagi, kemudian kehadiran pagi saya adalah tanggung jawab saya sebagai seorang siswa dan saya harus datang pagi untuk belajar. Nah, ini sebenarnya dari dalam yang diutamakan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang dari dalam, kemudian tujuannya ke arah yang lebih baik. Kalau seandainya terulang-ulang lagi, nah ini perlu kita tanamkan lagi disiplin positif ke orang yang melaksanakannya. Dalam artiannya perlu kita bina lagi. Ini tugas kita sebagai guru untuk menumbuhkan sikap disiplin yang berasal dari dalam diri siswa. Tetapi tidak hanya kita sebagai seorang guru saja, kita tanamkan kepada siswa. Kita sebagai guru juga perlu memiliki yang namanya disiplin positif sendiri. Dalam artian guru adalah contoh, kemudian pengayom, dan juga memberikan dorongan kepada siswa. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di dalam mempelajari nilai-nilai kebajikan ini, kita tidak melihat atau mengucilkan salah satu suku, tetapi semuanya. Agama kita tidak membedakan di sini. Dalam artian tidak membedakan bukan berarti kita mengikuti, tetapi kita memberikan perlakuan yang sama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya bahasa yang berbeda. Jangankan satu negara, satu daerah saja bisa memiliki bahasa yang berbeda. Nah, ini kita perlu tanamkan. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini dari keenam profil ini mudah-mudahan setelah kita bisa menyerahkan semuanya tanpa terkecuali. Kemudian juga terhadap guru. Ibo Primeria program TYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di dalam melaksanakan nilai-nilai kebajikan, kita harus mempunyai toleransi. Kemudian rasa hormat, kita saling menghormati. Tidak boleh kita mencimeeskan orang lain misalnya. Ya, kemudian mandiri, kita harus mandiri. Dalam artian kita melaksanakan sesuatu itu secara sendiri-sendiri, menghargai. Kemudian antusias, empati, mempunyai rasa empati terhadap sekolah kita, keingintahuan, kreativitas. Nah, kita sebagai seorang guru juga membutuhkan kreativitas. Apa-apa saja yang mungkin dikembangkan di sekolah kita, dan kita harus bekerja sama, percaya diri, dan komitmen yang kuat. Itu adalah kunci kesuksesan agar keenam profil pelajar Pancasila ini bisa tercapai. Keterampilan hidup yang ketiga atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Apa yang terbaik dari diri kita itulah yang akan kita berikan nanti baik kepada sekolah maupun kepada siswa atau peserta didik kita. Dan kita juga orang yang punya lurus hati. Dalam artian untuk mencapai tujuannya, hati kita harus lurus. Kemudian kita juga mendengar pendapat orang lain, kemudian tidak merendahkan orang lain. Kita sama-sama mensupport apapun kegiatan yang positif, pasti kita dukung selagi untuk kebaikan diri kita, untuk sekolah, dan untuk anak bangsa. Ini yang perlu kita tahu. Kemudian lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Jadi kuncinya di sini sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini kita lakukan tujuan tertentu. Contohnya kalau di sekolah kita adalah mendidik anak didik kita agar mereka mempunyai karakter yang baik, kemudian mencapai kesuksesan baik di sekolah maupun di lingkungannya. Tidak hanya anak kita ini baik di sekolah, tetapi di lingkungannya tidak baik misalnya. Nah, ini yang perlu kita samakan visi, kita lakukan bersama-sama. Ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak adanya kolaborasi baik antara guru, orang tua, pemimpin ataupun pihak lain yang mendukung. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Di dalam ini yang saya singgung sedikit tadi, dalam mengembangkan motivasi perilaku manusia, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau anak kita rajin mengerjakan tugas hari ini, alasannya hanya karena takut pulang sore, Pak. Ya, ini misalnya, atau takut nanti membersihkan sampah sekeliling sekolah. Jadi kita tumbuhkan anak ini, perilaku manusia ini dari dalam dirinya, tapi tidak karena seseorang, tidak karena guru, tidak karena orang tua, dan tidak karena teman. Kenapa kamu terlambat hari ini misalnya? Kemudian kenapa kamu rajin hari ini? Ini perlu kita sampaikan, Pak, karena hari ini seseorang yang piket, misalnya Ibu Susi misalnya. Terus kenapa kamu rajin hari ini? Yang piket hari ini misalnya Pak Cang misalnya. Saya takut kena hukuman nanti kena stop jam 100 misalnya. Nah, ini perlu kita sampaikan, kita tanamkan kepada peserta didik. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan imbalan dari orang lain. Contohnya kalau saya rajin hari ini, kan dikasih uang sama Ibu Bibi misalnya 10.000 misalnya. Ini contoh. Kemudian ada lagi, kalau kenapa kamu terlambat hari ini? Nah, hari ini kan Bu Wiwi tak sekolah, ini mungkin tak ada hadiah dari Bu Wiwi. Nah, ini perlu kita luruskan yang begini, kita tanamkan perilaku manusia memang tumbuh dari dalam diri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita cita-citakan sebagai guru, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dalam artian peserta didik kita ini memang mempunyai rasa cita-cita yang tinggi di dalam dirinya. Apa yang mereka inginkan, kemudian itulah yang berusaha dia capai sendiri, baik berkolaborasi dengan teman, dengan guru ataupun orang tua, supaya dia bisa menjadi diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Contohnya dia mungkin ingin menjadi seorang polisi, tentu dia berusaha dari sekarang. Kemudian juga menjadi seorang pengusaha, tentu dia ada trik-triknya. Dan kita sebagai seorang guru, kita membantu mengarahkan. Contohnya anak ini tidak suka misalnya olahraga. Nah, kemudian ada yang memang hobinya olahraga. Nah, kita sebagai guru perlu merealisasikan apa bakat dan minat anak-anak kita. Kita tidak bisa memaksa mereka, tetapi kita perlu mengarahkan kemana arah tujuan mereka sebenarnya, apa yang mereka ingin capai. Karena setiap orang itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada yang pertama penghukum. Yang penghukum ini contohnya, Abdul, sini kamu dulu. Kamu terlambat hari ini, atau kamu tidak memakai pakaian olahraga. Silakan kamu push up sebanyak 100 kali misalnya. Nah, ini adalah contoh kita sebagai seorang penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya ada anak-anak ini yang keluar di jam PBM. Kita kasih pertanyaan mereka, kenapa kamu keluar pada saat PBM misalnya. Itu anak-anak ini dengan sendirinya dia akan merasa bersalah.
kemudian posisi kita sebagai seorang teman dengan anak-anak, contohnya, nah kenapa kamu tidak masuk belajar misalnya. Ini adalah contoh pertanyaan kita sebagai seorang guru. Kemudian pemantau ini contohnya kenapa anak ini keluar terus misalnya dalam pembelajaran. Dalam artian kita selalu melihat anak ini, ya kena gerak-geriknya atau bagaimana, ini adalah dalam artian pemantau. Kemudian manajer. Nah posisi manajer inilah yang seharusnya kita capai sebagai seorang guru. Tetapi ini untuk mencapai manajer ini adalah berat sekali. Kenapa? Contohnya guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam artian di sini, contohnya anak ini terlambat pagi-pagi, kita sebagai seorang manajer kemudian kita gali dulu, kenapa kamu terlambat nak? Kemudian apa alasan-alasannya? Kemudian kita gali lagi, apakah kamu sendiri tidur di rumah contohnya? Kalau dia jawab sendiri, apakah tidak ada tetangga yang akan membantu? Atau tidak adakah orang tuamu yang akan membangunkan kamu agar besok kamu lebih cepat datang lagi ke sekolah? Nah, ini perlu kita gali. Jadi kita sebagai seorang manajer ini adalah tugas yang berat sekali ya, tapi mudah-mudahan bisa kita melaksanakan semuanya. Posisi manajer mengacu kepada situasi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian kita tanya, apakah besok kamu akan terlambat lagi atau akan datang lebih cepat dari ini? Kemudian terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, kalau semuanya ini kita terapkan, mudah-mudahan bisa murid kita menjadi seorang yang sukses yang kita inginkan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat dia berada. Keyakinan sekolah atau kelas ini perlu kita sepakati. Contohnya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Contohnya kalau kesepakatan sekolah, kita wajib hadir jam 7.00 misalnya. Nah ini sudah kita sepakati. Kemudian kita harus taati sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kalau keyakinan kelas, kita sebelum memulai proses pembelajaran, kita perlu membuat kesepakatan dengan anak-anak kita. Yang pertama, contohnya kita masuk jam berapa? Jam 7.30. Kalau yang terlambat bagaimana? Nah, kalau kita memberikan suatu berbentuk penghargaan atau hukuman, perlu kita sepakati. Seandainya yang terlambat berdiri di luar, bagaimana? Sepakat kita? Sepakat. Kemudian yang terlambat misalnya duduknya paling depan misalnya. Kalau kita sepakat dengan murid, dan ini tidak bisa kita laksanakan sendiri, tapi memang harus ada kesepakatan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dalam membuat kesepakatan kelas ini, kita membuat bahasa-bahasa yang baik, kemudian murah kita ingat. Contohnya, besok tidak boleh terlambat lagi. Dalam artian, kalau kata-kata biasa yang kita buat, kamu besok tidak boleh terlambat. Nah, tapi kalau kita udah meyakini yang namanya keyakinan positif di dalam diri, kita harus merubah pembicaraan kita. Tidak boleh berbicara kasar, kemudian kita memperhalus bahasa. Ini tugas kita juga sebagai guru. Terkadang memang ini susah sekali untuk kita lakukan, apalagi dengan menjalankan yang namanya menghambat kepada siswa. Ini mungkin sangat berat sekali, tapi lama-kelamaan dengan adanya profil pelajar Pancasila, mudah-mudahan bisa kita terapkan ini. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Contoh, validasi tindakan yang salah, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian menanyakan keyakinan,
menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini contohnya ada anak kita yang berkelahi. Kemudian untuk menyelesaikan masalah kita harus menenangkan dia terlebih dahulu. Menstabilkan identitas, kita tunggu dia stabil terlebih dahulu. Kemudian nanti baru kita ambil validasi tindakan yang salah. Nanti kita tanya setelah dia tenang, baru kita tanya. Tapi kalau dia masih marah itu tidak bisa kita menanya. Jadi kita harus stabilkan identitas anak terlebih dahulu. Apalagi kita guru yang di lapangan. Ada anak yang berkelahi, tidak langsung kita tanya dia. Tapi kita tenangkan, kenapa contohnya? Kenapa kamu melakukan perkelahian antar teman kamu? Nah ini yang perlu kita. Tetapi kita harus menunggu dia tenang dulu. Guru yang berperan sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari kegiatan segitiga restitusi ini adalah mencetak murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam artian dia sadar betul bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Nah, kita sebagai seorang guru juga tidak boleh memaksa atau menerapkan keegoisan kita sebagai seorang guru. Kemudian penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, standar nasional pendidikan Indonesia. Nah, kita di dalam penutup ini kita perlu menerapkan agar adanya disiplin positif, walaupun tidak sepenuhnya, tapi sedikit-sedikit kita angsur berubah dalam menerapkan atau mencapai sekolah kita sebagai sekolah impian. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu presentasi saya hari ini. Kalau ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, kita kasih 2 pertanyaan ya tentang disiplin positif. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Atau perlu kembali ke slide yang selanjutnya? Boleh tanya Pak? Boleh, silakan kepada Pak Domizal untuk bertanya. Terima kasih Pak. Dari pemaparan Bapak tadi kan disampaikan tadi ya bahwasannya kita tidak boleh memotivasi siswa dalam bentuk memberikan sesuatu hal kepada anak atau yang mengiming-imingi anak gitu. Terus apa cara terbaik supaya mereka termotivasi dalam belajar? Misalnya kan karena kalau dulu kan anak yang suka bertanya diberi kue atau diberi sebuah pena itu kan dulu boleh. Tapi sekarang dari pemaparan Bapak tadi kayaknya tidak boleh. Nah, apa jalan keluarnya atau yang harus kita lakukan? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Don. Dari pertanyaan Pak Don sekali memang itu sangat bagus sekali ya. Kenapa alasannya kita tidak boleh memberikan hadiah atau iming-imingan sesuatu kepada murid yang memotivasi belajarnya bagus. Ini alasannya karena nanti adanya kesenjangan di dalam kelas saat kita belajar. Contohnya, anak yang aktif dia akan sering mendapat kue. Nah, tetapi kalau misalnya kita sebagai seorang guru bisa atau mampu memberikan setiap anak itu, rasanya itu boleh. Nah, itu dibolehkan, tapi memang kita menyediakan berapa orang jumlah siswa kita di dalam kelas. Misalnya ada 30, berarti kita sediakan hadiah 30 juga. Nah, itu boleh bagi siapa nanti yang mendapatkan juara, misalnya mampu menjawab pertanyaan, Bapak kasih 1 kue. Tetapi kalau tidak, yang anak yang aktif, dia akan semakin lama semakin aktif lagi. Ya, sedangkan anak yang mempunyai atau bahasanya yang kurang atau percaya dirinya, kemudian dia untuk bertanya atau menjawab, nah dia makin lama dia akan makin tertekan. Kenapa? Si Anu itu udah banyak dapat kue, si Anu itu udah banyak dapat penghargaan, sedangkan saya yang tidak mau bertanya misalnya belum ada dapat 1 pun.
Nah, di sini yang perlu diterapkan dalam pembelajaran, contohnya ada anak kita yang aktif memang betul selalu, kita bisa menjadikan dia sebagai tutor sebaya, atau kita kelompokkan, kita bagi kelompok-kelompoknya, yang anak yang memang aktif ini. Nah, ini kita sampaikan kepada anak ini, tolong kamu bantu teman-teman kamu misalnya, supaya motivasi di dalam diri temannya yang kurang bisa dia tingkatkan lagi. Nah, seandainya kita kasih dia hadiah terus, mungkin bisa dia membawa satu bungkus yang besar kue misalnya, ini untuk anak yang pandai. Tapi kalau anak yang tidak pandai, nanti dia makin lama makin merasa disingkirkan atau merasa tidak senang dengan temannya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan juga. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Mungkin masih ada pertanyaan selanjutnya? Bagaimana Bu Wilu? Masih ada? Kalau tidak ada, kita tutup sesi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir ramai sekali di acara diseminasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lagi Pak. Waalaikumsalam.